menjual kepadamu perkara ini dengan harga segini. Au laka bikala, atau perkara ini milikmu jika engkau membayar segini. Atau perkara ini menjadi milikmu jika engkau mau membayar segini dengan harga segini. Wa malaktuka aw wahabtuka dzabikala, atau dengan lafaz yang lain yaitu aku memberikan kepemilikan kepadamu, atau aku berikan perkara ini kepadamu dengan harga ini. Maka ja'altu laka bikadza inna wa bihil bai'. Demikian juga ini termasuk juga sah hukumnya jika seseorang itu mengatakan aku menjadikan perkara ini menjadi milikmu dengan harga segini. Itu inna wa bihil bai', jika memang diniatkan untuk jual beli. Tapi bunyinya dikata bikada loh, masih wahab tukal mau enek bikada. Ora kok lek negur iki tak wani awakmu ngono tok, berarti ya tidak ada jual beli. Soalnya itu namanya hibah kalian. Tapi lek wahab tukal, lafadznya kok karo hibah ya. Wahab tukal bikada, maka ini akan menjadi jual beli. Wahab tukal, aku memberikan perkara ini kepadamu dengan kau tukar harga segini. Nah, itu jenenge malih walaupun sebenarnya menggunakan lafaz hibah, tapi tetap akhirnya menjadi jual beli. Maka boleh kemudian ada qabul atau penerimaan minal mustari walau hasban, dari orang-orang yang membeli walaupun dengan gurauan, guyon. Wa huwa madalla ala tamalluki kadza. Apa maksudnya qabul? Yaitu perkara yang menunjukkan pada menerima kepemilikan terhadap sesuatu dengan kejelasan petunjuk, dilalah ghairatan, tetap kadzalika kaya dene dilalah ghairatan dengan pertanda yang jelas. Jadi lafaz yang menunjukkan atas menerima perpindahan kepemilikan dari sesuatu dengan petunjuk yang jelas. Kastara itu hadza bikadza, seperti halnya lafaz ishtara itu hadza bikadza, aku membeli ini dengan harga ini. Maqabiltu aw raditu aw akhadtu aw tamallaktu hadza bikadza, atau lafaz yang lain yaitu aku menerima, atau aku ridho, atau aku mengambil, atau aku memiliki perkara ini dengan harga segini. Iku yo termasuk qabul singsa. Wa dzalika litatimma sighatu dalu ala istiratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin. Yang demikian ini agar sempurna sighotnya, yang itu semua ditunjukkan syaratnya oleh hadis Nabi, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling merelakan. Jadi dari innamal bai'u an taradin ini akhirnya dibuatlah syarat-syarat yang di depan tadi. Ini gitu. Lek qabul kan ala tamalik, ala tamaluk ya. Lek ijab mau ala tamlik. Nah, ini apakah harus memang yang didahulukan itu qabulnya dulu atau ijabnya dulu? Mungkin ada. Ijabnya syaratnya di bojo. Kalau ada bojonya enggak iso. Oh, di Japan. Kok Japan? Ini suratnya. Ijaban pasal loh. Jadi rotok kanten karena apa? Engkau sing ami. Engkau sing mutawassit. Bukan, itu juga yang lain mutawassit. Jadi nanti ada, jadi orang itu kita tuh oleh kan yo padha ae. Ya. Jadi ijab qabul itu ijab bukan selalu baik, qabul bukan
hari. Tuh, nggak bisa. Niki wau maknane qabul kan langsung apa? Maknane ijab kan tamaluk. Ijab ini mestinya Nek tamlek. Ngoten lho. ijab Iku. Oh iya. Iso kok boleh dhisik dimangane ijabe. Dari makane niku piye? Ya semua lah. Wes. Warido dari melanjutkan hadis tadi, sedangkan ridho itu adalah perkara yang tidak tampak. Maka ketika ridho itu tidak tampak, padahal jual beli itu harus saling meridhokan, saling merelakan. Padahal ridho itu tidak tampak atau samar. Kemudian faktu biro mayatulun alaihi minal lafzi, maka akhirnya dibuatlah, maksudnya dibuatlah perkara-perkara yang bisa menunjukkan terhadap ridho itu dengan cara melafalkan dan bilang-bilangnya apa? Diperhitungkan. Maka diperhitungkanlah perkara-perkara yang bisa menunjukkan atas keriduan itu adalah lafal. Jadi lampunya dan berarti apa? Dalam jual beli itu ridho urusan yang penting cangkeme ini yo. Jadi orang orang kelas, orang kelas-kelasan ini. Yang diiktibar adalah ridho itu yang bisa mewakili adalah mulut. Berarti muni ya orang bisa mewakili betul cangkem. Jadi kalau mau cangkem memenuhi ridho artinya orang harus agak urusan. Karena wis kadung. Lah kudune lah ora ridho ya ora usah muni ya. Fala yadaki bil mu'athar. B ini tidak bisa menjadi sah ketika hanya dengan lung-lungan. Lung-lungannya apa? Serah terima saja. Serah terima saja tanpa akad. Tanpa ikat qabul. Ya, tanpa ijab qabul, tanpa akad. Jadi lung-lungan. Niki tidak dianggap tidak bisa sah. Lakin ikhtira al-himiqatu bi kulli ma yuta'arrafu al-ghaibu biha fihi kal khubzi wal lahmi. Akan tetapi ada juga yang dianggap sah pada perkara-perkara yang kebiasaannya itu adalah jual beli, tapi caranya dengan mu'athar. Seperti hanya jual beli antara roti dan daging. Jadi ketika lung-lungan roti atau daging tambah-tambah sing wis maklum samane, wis maklum regane, wis mendino kula, wis mendino tuku, maka iki regane samene, maka yang seperti ini tetap dianggap sah. Tapi yo contohnya skala fungsi ini seperti hanya jual beli roti ataupun daging. Hal yang ringan lah. Hal yang ringan. Jadi umpama sampai kecewa ya ora terlalu kecewa. Duna nahbid dawabi wal arodi. Bukan semisal apa hewan tunggangan ataupun beberapa tanah. Tanah atau hewan tunggangan ya tentu saja tidak diperbolehkan dengan apa itu. Fa'al awal al-maqbudu biha kal maqbudi bil bai'il fasid. Maka ketika menilai pada perkara awal tadi, perkara yang diterimakan dengan cara mu'athar itu seperti hanya perkara yang diterimakan dengan cara jual beli yang rusak. Aifi ahkamid dunia, yaitu di hukumnya dunia. Awal-awal ini maksudnya itu? Awal-awal itu sing faktu dulu. Pala yang itu cuma pala yang itu. Oh ngono. Berarti ketika mengikuti pendapat yang awal, perkara yang diserah terimakan dengan cara mu'athar seperti itu berarti B-nya B fasid atau jual beli yang rusak. Ya, tapi Aifi ahkamid dunia, yaitu di hukumnya dunia. Amma fil akhirati fala mutalabata biha. Adapun nanti kelak di akhirat sudah tidak ada tuntutan lagi
ridho harus ridho ya. Makanya konsep jual beli itu ketika konsep jual belinya itu tidak memenuhi syarat dari apa? Dari akadnya itu tidak memenuhi syarat, tetap dianggap fasid. Cuman ketika tidak saling merugikan podo ridhone, maka hartanya tetap dianggap halal. Jadi bondo sing biasanya teko jual beli mau halal tapi baiknya tetap dianggap rusak. Itu dosa kan. Ya, lah. Pas lagu sore iki. Apa fil akhirat fala mutalabah. Iya. Iki Tapi mutolab kan pelanggaran. Pak. iki mutolab iki. Lho, ngene lho. Mutolab berarti duduk anu nih bondo karo bondone lho. Mutolab dari Tidak lawan ada- transaksi itu iya, tidak ada. tidak ada tuntutan lagi karena apa sudah Betul. seperti itu. Tapi dari syar'i karena melanggar aturan ya tetap diarani haram. Mutalabah itu dunia la akhirat. Iya. Tidak ngono. Kalau di akhirat tidak dituntut berarti nggak ada dosa. Karena kode itu ini. Mutalabah dunia itu seandainya salah satu itu ada perkara yang nggak suka, istilahnya orang dituntut, dan ini anu nggak sah, balik kembali. Jadi dalam hukum dunia dia bisa kan barang itu kalau fasid itu sebetulnya kalau dia nggak ridho itu belum berpindah pemilikan. Belum pindah pemilikan. Jadi seandainya duit yang tak gowo ora masalah, duit barang kok gowo masalah, kok dibalekne enek kerugian, yo mbasine kerugian. Iki berarti ngeten, Pak. Ngeten, saya kula maksud fasid itu gini. Saya kula maksud fasid itu kan berarti kan ada pelanggaran hukum di situ. Nggih. Nah, Makanya iya, memang tolabahnya itu antar akidani itu di akhirat tidak ada saling menuntut karena apa? Memang keduanya sudah ridho. Atau ngene, Pak. Tapi pelanggaran terhadap syariat ini apakah tidak diitibari sebagai perkara-perkara yang mengakibatkan dosa? makanya karena sing pakai bek matok itu diperbolehkan. Karena apa pokoknya saling ridho mutalabah itu begini loh. Mutalabah di akhirat itu kan masih ada masalah. Kalau disuping apa? Jadi kok diperbolehkan otomatis legal. Jadi amal itu dilegalkan boleh. Jadi dia tidak bilang dosa. Kalau bilang dosa tidak boleh. Hanya gue ada itu kalau masalah dunia itu pasti dunia, tapi di akhirat tidak. Itu loh. Ya, enggak, maksudnya dari konsep itu bukan yang saya bahas, bukan mutolabahnya. Fasid dengan memfasidkan hukum itu apakah tidak ada konsekuensi? Kalau pakai yang munatok, kalau sudah munatok itu menurut ulama yang membolehkan dia apa jenis tapi di akhirat tidak ditulangkan. Berarti dia berikan tidak dosa. Kalau dia tidak dosa, menurut ulama Berarti kita itu Allah jelas tidak. Oke. Mungkin akan menjadi dosa ketika ngeten bek yang seharusnya tidak dilakukan dengan mu'athar, tapi tetap dilakukan dengan mu'athar. Ini enggak kalau masalah ini itu kalau dia tidak ikut ulama yang membolehkan mu'athar bisa dikatakan gitu. Ya, Itu. tapi gini loh, kan yang diperbolehkan ulama sendiri kan membatasi yaitu di barang-barang yang mestinya kalau yang kini itu mana remeh, secara adat itu memang dijual. Berarti ngeten, Pak. Ngeten. Tapi permasalahannya ketika itu tidak masuk pada bek mu'athar, harusnya tidak boleh dimasukkan pada bek mu'athar, kemudian dipaksakan masuk di bek mu'athar, seperti halnya niki wau pekarangan utawa Ini pengecualian. Tapi ketika tidak ada konsep mutolabah di akhirat nanti keduanya itu, apakah hartanya itu tetap haram? Iki ngeten nggih, sarai ngeten. Wa qalu ama fil akhirah fala mutolabata biha ai dalam yarudda ulama akhdahu. Jadi ketika nanti memang di situ enggak ada tuntutan, gitu loh.
Fala yuqaba 'alaiha fil akhirah li thaibin nafsi. Nah, Berarti itu lek gak ulama memang ulama. jadi lek gak ada tuntutan dari si apa mau sing baik sing fasa itu dari salah satu pihak gak ada tuntutan, itu ya gak ada laba. Kan itu berbeda nggak wa istilah ulama fiha. Itu repotnya semua di kami harus dulu apa dahulu. Iya. Wa idza lam yarudda kullun ma akhadahu. Jadi ketika nanti masing-masing dari salah satu masing-masing itu nggak ada yang mengembalikan. Mengembalikan. Tapi lek enek sing mengembalikan, menolak lah, menolak. Oh ya udah. Ketika nanti ada yang menolak, ya berarti kan nggak tahu nafsi, maka ada tuntutannya. Ten bener sing dawuh Mbah Mahfuz. Wes mulai ngelus sudah makrus. Lah saya salah ngono ya. Ngeten, kon sakniki konsepnya enten diwale. Bagaimana Anda kan niku sing kula sebutne bek yang seharusnya tidak dimasuk produk bek yang tidak seharusnya tidak bisa dimasukkan ke mu'athaq tapi tetap dipaksakan ke mu'athaq tapi akhirnya kedua-duanya itu juga tidak ada masalah. Nah iya wes. Berarti kuwi sing dianggap lamu talabata fil akhirah ya kuwi. Lah iki lho kuwi lek mu'athaq terjadi pada mu'athaq. Tapi barang yang bukan produk mu'athaq dipaksakan masuk ke mu'athaq. Tapi mu'athaq itu langsung betul masalahnya dulu. Jadi kulo baik itu timur atau ini kene bareng. Oh, dia ada khilaf rinci Pak. Anak sing ngomongnya hanya barang ringan saja. Ada yang mengatakan pokok umumnya nggo piringan nggo. Oke, darani baik itu bisa. Oh, walaupun barangnya hal besar. Iki nganu lho sing tanpa akad sudah bisa. Soalnya nomor penting ya, nggak ada tutupan. Latar anusannya tajam. Ikut dahu pihak ikul lima itu adunas pihak baik. Walaupun bukan barang ringan tapi lek adate. Wes. Saiki kan tidak ada adat. Nah, kuwi pengucap iku mesti ada catatan iku. Untuk katanya bagaimana? Yo ki mau kalau nggak masuk barang ringan atau nggak termasuk Aja muni barang pengadatan. ya kuwi nggak iso muathaq. Lah iya. Makanya nggak sah. Kalimatnya aku tak kayak masalah. Ketika itu bukan produk mu'athaq, bukan sepantasnya dimasukkan pada mu'athaq. Secara urut pun tidak masuk pada kategori yang bisa dimu'athaqkan. Kemudian dipaksakan mu'athaq. Kemudian dipaksakan gitu. Kemudian keduanya saling rindu. Loh, kerinduan itu nanti kan memang kalau mu'athaqnya sah secara apa itu pendapat ulama betul loh. Lalek mu'athaqnya sudah nggak sah kalau pendapat ulama ini jelas-jelas kuwi nggak sah. Loh, nah iya bumbunya halal wa haram. Ya jelas haram walaupun Jelasnya kono piye? Jelasnya kono piye? Nama banimu antara rojun lho. dari hukumnya Pak. Dari hukumnya. Enggak. Wong ketika memang sudah tidak ada tuntutan sama sekali, padahal itu produk yang tidak bisa dimasukkan pada mu'athaq karena entah itu bukan barang yang sepele atau remeh atau ternyata itu. Tapi ternyata keduanya Lah itu dari hukumnya betul loh. Hukumnya sudah nggak sah. Iya, terus piye? Terus hartanya itu berarti haram. Iya no, enggak. Beda karo sing masuk kategori mu'athaq itu masih dipertimbangkan. Ngoten to? Maksudnya para ulama mempertimbangkan sudah masuk kategori mu'athaq. Lah iki jelas to. Iya, lek kok simpulane ngono ku enak. Aku ya iso kesimpulan kuwi, tapi tolong cari di situ. Lah niki problem itu loh. Ya ini kan fala mutalabah kan masalah mu'athaq to. Iya, lho mesuk iki wis ora ana mutalabah kalimatnya. Hah? Ora ana mutalabah wong karena padha ridone. Tapi bukan produk mu'athaq. Loh, wis padha ridone bukan produk mu'athaq. Iya. Ngertine akhirat to. Loh, ini yang loro-loro ini tidak ada yang kecewa ya Japo. Lah itu berarti kan dia tetap dituntut
nang akhirat kenapa? Karena nggak masuk aturan. Sing nuntut sapa? Ya Gusti Allah lah. Nah, Iya, nanti toh. kalimatnya tak balik nek konten. Tak balik Oke. wes. Jeremu lek secara hukum itu tidak dianggap sah, ya, maka akan menimbulkan tuntutan kesimpulan bukan ngono toh. Ya. Lah, iki pertanyaan nih, wong iki wis ngantarodin. Kok jadi pakai ada tuntutan iki? Iki Sing nuntut syarat apa sing nuntut wong iki? syarat no, ada dari ikan mutolabah Iya, ada. sing awal mau Gitu loh. mutolabah kok dudu syarat. Apa? Sing mutolabah kon akidani. Loh, ini kan ada mutolabatul hukmi. Ya. Halo, ada mutalabah tarodhi kan ngono. Oh. Loh, lah iki sing tarodhi kan sing iki ngono lho. Fala yang ayu itu belum Saya tak wacana. Jadi mu'ato itu kalau sudah sah menurut mu'ato, ya kan? Maka nanti mutolabahnya itu dipertimbangkan. Lek memang enggak ada satu pihaknya itu menuntut, ya berarti fala mutolabata fil akhirah. Tapi lek menuntut berarti tetap Apakah mutolabah. jawaban yang lain? Lah lek enggak masuk wis, lah lek sing mau lah ayo lagi kita rokotu. lah sing mau genah Pak, gambarannya jenengan sing pokoknya enggak manut aturan, enggak masuk aturan baik aturan sing dhuwur mau ya, baik maupun aturan mu'ato, enggak mau aturan. Terus padha terus idone. Ya apa? Ya percuma to, apa ki eneke transaksi, wong transaksi ku nggo main genah itu ki mau rono kopi yo. Nunggu akhirat piye ya ngerti. Makanya sing Piye Kasim? Gak masuk. Piye Iki ngene. Ada produk barang yang tidak bisa dimuatofkan. Entah itu karena perkara kuwi ora dengadane, lho bukan barang yang memang nganu kategori kategori sing remeh. Wes. Tapi tetap dimasukkan pada mu'attah. Kemudian keduanya tetap saling ridho. Apakah itu harganya akan konsep harganya tetap menjadi haram? Kan akhirnya fasid jelas. Ya, karena podo wis nampani. Sitok nampang sama, sitok nampang normal, podo itu ada masalah. Tapi yang ibarat itu telah sitok urusan ibarat itu kan diganti badan. Podo nampane lho pokoke. Ya. Kan podo ijo nih. Jadi podo ibarate sitok urusan koncone, sitok lan koncone kan wis diganti. Gila. Waktilaful ulama fiha, lakin waktilaful ulama fiha. Jadi dalam mu'ato ini ada perkhilafan ulama. Lakin hadza bihaisul mal. Hah? Iya. Apa? Iya tentu. Tapi hal ini perkhilafan ini dari segi hartanya itu nanti bisa dimiliki atau tidak atau itu atau tidak. Wa amma min haitsu ta'atil abdi al fasid, adapun dari sisi apa itu perilaku akad yang tidak yang fasid ya fayu aqabu alaihi di dalam terus di dalam yujab kafirun ketika nanti tidak ditemukan hal-hal yang menggugurkan itu orang yang makanya ikhtilafnya itu masalah barang remeh dan tidaknya. Enak semua enggak masalah remeh enggak. Kok ada. Awalnya dari ini kan pokoknya yang adu bayan kan sama motor, tapi kan itu pokoknya kudu sing remeh. Ikhtilafnya ning kono. Gini lho. Wes berarti ujung-ujungnya semua jual beli itu bisa dimuatofkan. Iya, ujung-ujungnya. Nah, barang remeh. Nah, iki sing urung dipahami modele matok iki piye jane. Yo, aku mudah teaternya aku ninggalin duit. Padahal syarat mu'atok itu harus sudah diketahui harganya. Iya. Ora iso Ya. itu syaratnya kudunya kan lho. Kenapa kok ada sibuk ada yang jadi kalau sampai itu senyangan terus ngalih
Nah, kan sudah tidak ada. Enggak ada di majelis suladi. Terus apa orang punya duit? Oh. Kok kau itu juga makok. Nggih. Ya. Jadi ngangkat itu cara barang. Ya awake dhewe kowe kira mbung tau ngangkat bola. Moro kira pas sampe semene dan barang tinggal katakan gawe moro duit sama. Ora ngangkat. Otak jaluk. Itu jalur duwite. Tapi kan tak dol, aku kan ora tau we. Makanya Rata-rata aslinya modeli matok. Kuwi ning kene ya sok nganu lho, sok syariat lho. Surya terus baru ngomong Surya jek 20.000 jek entek lah sarung terus ruko barang nang kene. Tapi saya bandrolnya ya. Barang kok iki keluargane sakmene barang tung duit kok ora. Iki tak tuku sakmene ya tak dol sakmene ya ora tau we kan. Terus Mobil padahal. diomongi ala lenjeng. Kowe kudu matok ora dosa we. Sakit bacaan kan boleh. Wis, berarti fasate akad juga ada tuntutan tersendiri, Pak. Lho jaremu. Ya sih mau. Kok balene ngono neh. Gitu. Palayu aku bujerene. Gitu. Iki lek balik ngono neh fasate akad berarti yo jenenge apa yo balik kembali ke laptop neh bermasalah lagi. Enggak loh, kan masalah enek sing masalah amal, enek sing masalah taat lagi ngono. Kuwi. Loh iki lho kalimatnya wis dari awal sudah dikatakan padha ridhone. Wes, terusannya apa? Enggak, padha ridhone. Tapi nanti tentu saja ada batasan-batasan. Oh, walaupun bukan mu'athar nanti juga ada yang akadnya fasid ya gak oleh. Ketika engkau ternyata tidak menyocoki antaranya sing ngabdi tangatul fasik kan kuwi ngono lho. Walaupun padha ridhone tapi ternyata syarat-syaratnya enggak memenuhi kan ngono. Nah iya, kuwi mau wis mutlak, malah nyuwun kopi yo wis ora lho enak. Pokok kena dimuatorne yo wis. Ya beli karya terus. Ya iku ngene. Jalan Dilebihne teng muator. Ha iya, malah kuwi bisa. jalan gimana? Lah kowe ora wani rasae. Aku dan diri walaupun sudah itu kedadosan. Saat Rasulullah jual beli dengan bersyarat itu kan menjadi pusat jual belinya. Nah, jadi ini ada jemaah haji perempuan cantik, dia itu sedang berbelanja di toko di Arab Saudi. Di situ tertera rata-rata barang sekitar 35 riyal terus itu. Nah, maka yang dilakukan Bu Haji karena memang sudah tidak dilakukan kegiatan hajinya. Maka Bu Haji itu terus mengambil barang. Ketika akan proses pembayaran itu ternyata oleh pembeli dikatakan yang 35 riyal bukan itu. Penjual mengatakan yang 35 riyal bukan itu. Itu harganya sekitar 40 riyal. Nah, akhirnya terjadi dialog antara penjual dan pembeli. Dia menunggu dialog. Dialog itu Halal haram. haram. Ah pokok lek wong cocok pengenyangane bakal haram aja. Nah, kebetulan terjadi pembicaraan kurang lebihnya seperti ini. Kena mbok bayar 35 riyal. Pokok awam belum bisa mengenal. Wah, beli dia ngomong Enggak, Nah, karena di tanah air itu salaman antara laki-laki dan perempuan itu biasanya masih kurang. Ada yang boleh dan yang lucu. Akhirnya disepakati salaman dan dibayar 35 riyal. Riyal di bawah bulan. Ini dari yang disampaikan oleh Bapak Marus tadi. Jual beli seperti itu kan termasuk golongan mu'athar karena tidak ada apa itu
perkataan akad kabulnya kan tidak disampaikan, dan ternyata setelah dibayar terjadi hal seperti itu ketika dilakukan sebetulnya kan menjadi fasik karena ada syarat itu. Saya berpikirasi bahwa permasalahan itu ada berkaitan dengan masalah yang ada ini, di mana ulama berbeda pendapat, ada yang sah dan tidak. Pertanyaannya, kasus yang terjadi oleh Bu Haja tadi itu dihukumi yang mana? Dihukumi sah atau yang tidak? Terima kasih. Belum tahu. Kalau jangan jauh lagi kok tanpa ada hisab kabul jelas ada. Akhirnya ada juga hisab kabul. Nyatanya kalau bukan ini harganya 40. Itu berarti kan ada hisab kabul. Yang maksudnya tidak ada hisab kabul itu pembeli sudah tahu harganya, seperti kita di Indomaret langsung bayar ke kasir. Dan harganya memang itu namanya bermuatan yang tanpa akad. Sedangkan itu ujung-ujungnya ketika harus dibayar 35 lah, berarti akhirnya ada akad, ada transaksi. Karena apa? Ini nggak boleh jika dibayar 40 karena apa? Harganya yang 35 bukan ini. Cuman nggak tahu itu terjadi sepakat apa enggak. Monggo Bapak terus. Kalau ngarane niku enten akad. Iku ngeten nggih. Di dalam ini ada beberapa syarat. Yang pertama melihat dulu tahu. Jadi akad belum tahu bukan boleh. Dua, enek taraf ninyang, tidak perlu dia tulisan. Nyanyangan juga boleh. Nyanyangan ini belum jenengi akad. Itu rata-rata regane 10.000. Dadekne saman, Pak. Ya oke, banyak 10.000. Nah, sing enggak oleh dinyang koncone lek wis sampai wis gelem 10.000. Kuwi urung adol jenenge ijik nyang-nyangan. Makanya tasawuf ben iki rada ning dhisik bab amalan memang iku kabeh sak ngakak sak bare iki manut nang kene. Makanya kalau di sini itu mencari akad yang sahih itu rada kangelan. Imbuh ijarah, mbuh sirka saandang gak enak. Apa meneh ning bengkel. Sampeyan tahu wong-wong wis juga sami-sami kan jarang toh. Kadang tukaran barean barangan. Nah, tarape ngeten iku. Dadi ana kalane ero barang terus menyang. Ning kono enek menyang enek keputusan menyang nek nyang-nyangane kancane dosa. Jadi kalau sudah nyang-nyangan sudah jadi di nyang-nyangan itu tutup bek, dan dalam bek juga ada khiyar, ada damai, ada maghrib. Nah, sing diarani akad itu semua sudah diketahui, otomatis kan harga juga sudah tahu.